Kalau idealnya sebenarnya ya, kalau ideal ngopi itu laki-laki 400 ml per hari. Itu seberapa secangkir ya? 4 cangkir lah. 4 cangkir lah. 4 cangkir. Kalau ini sudah pada ngopi belum? Bapak? Kalau wanita 200 ml per hari, 2 cangkir. 2 cangkir. Tetapi kadang-kadang saya lebih ngopinya tapi tidak masalah. Oh, oke. Karena jempolan. Enggak ya? Kopi kita jempolan, kemudian kualitas kopi kita juga bagus seperti itu, masih bisa dicerna sama tubuh kita. Berarti ini kalangan usia berapapun bisa menikmati ya Pak ya, kayak dari remaja gitu, nggak hanya. Termasuk anak kecil sesekali harus diberikan sesendok misalnya, tetapi tanpa gula lah. Oh gitu Pak. Untuk apa? Untuk mengaktifkan sarafnya mereka sehingga tidak step. Oh. Kadang adik kan pernah lihat orang yang pingsan itu pasti dicarikan kopi pahit. Untuk apa? Untuk mengaktifkan daripada sarafnya itu. Nah, meskipun sedikit tetapi mengaktifkan saraf. Karena kafein itu juga diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi ingat. Hai sahabat muda, balik lagi di podcast Weekend Warmadewa Education Channel. Kali ini senang banget aku Smita Ganjali kembali hadir menyapa kamu dimanapun berada. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu buat mendengarkan juga menyimak edukasi tentang perkopian duniawi gitu ya. Nah jadi kalau ngomongin tentang kopi, aku sempat baca juga artikel nih sahabat muda, kalau Indonesia sendiri itu masuk menjadi negara terbaik peringkat keempat kalau ngomongin tentang kopi. Dan salah satu spot kopi terbaik itu ada di Bali, salah satunya ada di Kabupaten Bangli. Ayolah, siapa yang dari Bangli ini pasti nggak asing banget dengan kopi perkopian ya. Tapi di kesempatan kali ini, episode kali ini aku bakal ngajakin kamu untuk menyimak edukasi ini dari tangan pertama perkopian. Ada petani kopi yang sudah datang jauh-jauh dari Bangli, ini spesialis spesialis dihadirkan buat kamu sahabat muda. Ini dari Kintamani Bangli ada Bapak Gusti Ngurah Rupa. Selamat siang Bapak. Oke, apa kabar? Baik. Bagaimana perjalanan dari Bangli ke Denpasar, Pak? Lumayan melelahkan. Ya, kami dari Desa Catur ke Bangli langsung ke Denpasar. Wow, berarti makan waktu berapa jam tuh, Pak? Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam ya. Semoga terbayarkan lelahnya Pak ya hari ini menyapa sahabat muda ya. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi kita bakal bahas nih Pak tentang kopi gitu ya. Sekarang kan lagi menjamur banget Pak kopi. Nah kemudian supaya kita nggak asal mengetahui kopi yang diseruput seperti biasanya saja di coffee shop, sekarang ini langsung edukasinya dari Bapak yang menghasilkan. Karena kalau nggak ada petani kan nggak ada biji kopinya ya Pak ya. Oke, kalau Bapak sendiri kebun kopinya di mana Pak? Daerah mana spesifik di Kintamani-nya? Kebetulan tadi sudah disebutkan nama saya, nggak perlu lagi ya. Ya tapi saya ada di Desa Catur, Kecamatan Kintamani Bangli, yang kebetulan desa kami memang sejak dulu dari nenek moyang kita sudah berbudidaya kopi. Oh, oke. Nah, cuman budidaya kemarin itu tidak sampai pada kopi kekinian yang kita maksudkan sekarang. Nah, sekarang di Kintamani pada umumnya, khususnya di Desa Catur, kita sudah berbuat tentang kopi itu dari hulu sampai hilir. Jadi di hulu ada para petani yang dengan bersahaja untuk menanam kopi, berbudidaya kopi, memelihara kopinya dengan baik, itu yang di hulu. Kemudian di tengah-tengah ada pasca panen di daerah kami, yaitu pengolahan setelah petik, ya kan? Nah kemudian di hilir juga kami lakukan, yaitu pemasaran. Berarti memang Pak Gusti ini memilih untuk berbudidaya kopi karena memang identitas nenek moyang, identitas turun temurun, atau memang
Pak Gusti sendiri pribadi memang kecintaannya kepada kopi begitu besar akhirnya memutuskan untuk berprofesi sebagai seorang petani kopi ini atau bagaimana Pak? Sebenarnya itu adalah di samping juga kita melanjutkan nenek moyang kita, tetapi kita melihat bahwasannya daerah kita itu memang betul-betul cocok untuk kopi, khususnya kopi Arabica karena kita berada di ketinggian 1200 kalau di Desa Catur seperti itu, 1200 ke atas. Oh, tapi menarik deh. Tadi Bapak bilang bahwa memang daerah Kintamani kan terkenal banget dengan kopinya, apalagi Arabica karena ketinggiannya. Emang ada hubungannya Pak? Kopi terus ketinggian sama hasil dari kopi yang ditanam emang ada ya Pak ya? Ya. Kebetulan kalau kita ketahui kan ada dua varietas kopi, ada Robusta dan ada Arabica. Nah, masing-masing ini memiliki karakter yang berbeda. Geografis yang cocok untuk ditanami kedua varietas ini berbeda. Salah satunya adalah kopi Arabica itu cocoknya di ketinggian 900 ke atas. Nah, sehingga di sana akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan. Kalau Robusta itu di 400 sampai 700 itu ideal daripada penanamannya. Seperti itu. Oh, berarti kalau dari ketinggian tanah yang dimiliki oleh kebunnya Pak Gusti ini berarti memang cocok untuk ditanami sama Arabica. Nah, emang kalau pasnya dengan ditanami Arabica hasilnya seperti apa sih Pak? Memang yang diharapkan apakah bentuk bijinya yang sempurna atau dari rasanya atau dari mana Pak? Sebenarnya itu semuanya karena memang Arabica itu karakternya memerlukan geografis di ketinggian sekian 900 ke atas. Oh gitu. Nah, sehingga dengan ketinggian yang cocok didapatkan oleh kopi Arabica itu akan menimbulkan berbagai karakter juga. Salah satunya adalah kualitas, kuantitas juga akan maksimal, kemudian kontinuitas juga. Gitu ya. Oh oke. Karakter kopi yang bagus seperti apa Pak? Kalau dari Arabica kopi yang Bapak budidayakan? Ya, kalau karakter kopi yang bagus itu kan sudah barang pasti kopi yang bisa menghasilkan kualitas yang bagus salah satunya. Kemudian kuantitasnya juga akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Kontinuitas karena di sana akan terpengaruh juga sama musim. Nah, kebetulan Arabica itu cocoknya di ketinggian dan geografis kami juga cocok, itu akan menimbulkan cita rasa yang berbeda, yang memiliki spesifik yang berbeda juga. Kalau spesifik cita rasa kopi Kintamani itu adalah rasa jeruk, orang bilang. Jadi spesifiknya adalah rasa citrus. Nah, ada rasa citrusnya, ada rasa manisnya, dan rasa ada rasa pahitnya seperti karakter kopi yang lain. Oh begitu. Tapi Pak, kalau Ganjali pernah dengar nih Pak ya, orang-orang kalau bilang kopi Kintamani nanti bakal ngerasain deh ada rasa-rasa jeruknya gitu. Nah, katanya itu juga berpengaruh kalau pertumbuhan kopi itu dari tanaman yang mengelilinginya. Apa bener Pak kayak gitu? Jadi rasanya kopi itu bakal berpengaruh banget, misalnya di sebelahnya deh bilang ada jeruk, dia akan mempengaruhi. Emang gitu ya Pak ya? Atau gimana? Sebenarnya itu adalah hanya pikiran saja. Oh, sugesti. Banyak juga kopi kita yang monokultur tanpa didampingi oleh jeruk. Terus juga hasilnya seperti itu. Cita rasanya seperti itu. Apalagi diolah dengan SOP yang sudah kita tentukan, itu akan menimbulkan cita rasa yang seperti
spesifiknya tadi seperti itu. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti memang ya sobat muda, kalau kita ngomongin tentang kopi itu banyak banget yang harus dipahami. Jadi kalau kamu jangan bilang deh kalau kamu pencinta kopi tapi nggak tahu latar belakangnya seperti apa dari kopi itu sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang kopi, Ganjali juga sering banget untuk ke coffee shop gitu ya. Dan memang kadang kalau berbicara tentang kopi itu pasti yang ditanya kopinya yang strong atau kopinya yang soft nih Kak gitu. Dan Ganjali itu memang sulit banget Pak membedakan rasa kopi gitu. Jadi kalau Bapak nih memperkenalkan ke Ganjali orang awam, seperti apa sih Pak bisa saya mudah untuk pahami? Iya. Kalau yang itu ini kembali kepada konsumen. Kita akan berbicara masalah lidah. Kalau masalah cita rasa itu kita akan berbicara masalah lidah daripada konsumen atau penikmat kopi kita. Karena menurut saya itu ada dua konsumen yang kita sasar, yaitu peminum kopi dan penikmat kopi. Nah, biasanya yang merasakan perbedaan-perbedaan itu adalah penikmat kopi mereka. Karena mereka memang sudah terbiasa dengan perbedaan sehingga bisa dibedakan cita rasa kopinya. Kalau penikmat kopi apapun itu akan diminum, yang penting hitam sudah diminum. Ada penikmat dan ada peminum. Kalau penikmat ini yang paling tahu bedanya si kopi gitu Pak ya. Iya, kalau peminum lu dikasih kopi aja sama aja rasanya gitu. Sudah ngopi ya. Berarti Ganjali adalah peminum kopi. Karena nggak bisa bedain rasa ya, Pak. Tetapi kita sangat mengharap semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, baik itu tua, muda, remaja, itu akan belajar menjadi seorang penikmat kopi. Karena kita akan menyasarnya ke penikmat juga. Ngapain kita harus bikin kopi yang bagus dengan kualitas yang bagus tetapi harganya hanya segitu-segitu saja. Kan berarti kita hanya biar sama saja penikmat dan peminum, kan nggak masalah kan. Nah, dari segi cost kan seperti itu. Betul. Nah, kalau kita membuat kopi yang berkualitas itu akan menimbulkan cost yang lebih juga, karena prosesnya juga lebih panjang dibandingkan kopi biasa seperti itu. Oke. Nah, jadi memang kalau berbicara tentang kopi itu ada proses pengolahannya Pak ya, dari yang dia biji kopi itu sampai kemudian bisa disuguhkan dalam secangkir kopi nikmat gitu. Itu ada pengaruhnya nggak Pak dari proses lahir biji kopi kemudian diproses, itu ada mempengaruhi hasil cita rasa begitu kah Pak? Sangat mempengaruhi, karena kalau berbicara masalah cita rasa atau kualitas daripada kopi itu, 3 aspek atau 3 stakeholder harus bersama-sama memiliki komitmen. 3 yang saya maksudkan adalah para petaninya, bagaimana mereka berbudidaya dengan baik sehingga akan menghasilkan kualitas kopi yang bagus. Kemudian yang kedua ada pengolah pasca panen maksudnya. Nah, ini juga akan memiliki SOP yang sudah mereka tentukan untuk mendapatkan taste apa yang dibikin oleh petani itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tukang seduh kopi, tukang roaster, yang biasa disebut dengan barista. Nah, ini juga harus memiliki keterampilan yang lebih untuk mendapatkan taste kopi yang sebenarnya. Karena setiap daerah juga akan memiliki spesifik cita rasa kopi yang berbeda. Salah satunya kopi Kintamani itu ada rasa asam, manis, pahit. Kopi yang lain meskipun varietasnya sama, Arabica seperti itu, belum tentu memiliki taste yang sama seperti Kintamani. Yang jelas ini punya spesifik sendiri. Berarti kalau kita udah punya komitmen antara 3 stakeholder tadi,
mumpuni rasanya kopinya itu sesuai dengan keinginan sang petani yang membudidayakan kopi gitu Pak ya. Tapi kalau nggak ada komitmen itu bisa jadi kopi yang diharapkan oleh petani ini rasanya bisa berbeda sampai di lidah penikmat gitu. Konsumen, ya betul. Karena petani itu pasar sekarang itu kan yang dituntut adalah kualitas. Kualitas. Dengan demikian dari ketiga stakeholder tadi itu harus bersama-sama memiliki komitmen untuk membentuk kualitas daripada kopinya itu seperti itu. Jadi semuanya memiliki tugas masing-masing. Petaninya berbudidaya dengan baik, termasuk pemetikannya sesuai dengan SOP petik merah seperti itu. Nah kemudian para pengolah di pasca panen itu akan akan lebih mudah untuk membuat kualitas yang bagus juga yang diperlukan oleh konsumen. Setelah pasca panen bagus, nanti tergantung daripada baristanya apa yang diinginkan oleh konsumen. Iya. Balik lagi berarti antara kerjasama itu ada banget ya Pak ya? Ada banget. Itu tidak boleh lepas. Kalau barista misalnya pinter dia ngerosting kopi, pinter dia nyeduh kopi dengan berbagai metodenya mereka. Tetapi kopi yang akan diseduh itu kualitas dari bawah itu dari petani itu tidak bagus, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang barista mau seperti itu ya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang kebun kopi, saya belum beruntung banget nih Pak untuk lihat secara langsung seperti apa kebun kopi gitu. Paling-paling saya lihatnya kemarin sih sawah, padi gitu Pak. Ya kan bentuknya kayak begitu tuh Pak, satu petak gitu. Emang kalau kebun kopi kayak gimana bentuknya Pak? Kalau kebun kopi, kebetulan kami di daerah pegunungan itu ada daerah kita datar dan ada daerah kita juga miring. Nah kebetulan juga di daerah miring itu cocok sekali digunakan sebagai kebun kopi sekaligus sebagai penahan tanah dari longsor. Sekaligus juga kita akan bisa membantu adanya pasokan air karena kopi itu identik dengan naungan juga. Jadi naungannya ini akan menjadi sumber air bagi kita yang ada di hilir. Oh gitu. Kalau dari luasnya luas banget berarti Pak ya. Berapa hektar tuh Pak? Kalau di daerah kami ya di Desa Catur sendiri ada 300-an hektar kebun kopi. Tetapi kalau di kopi ya? secara keseluruhan di Kintamani itu ada 3.500 hektar yang sudah produktif dan sekarang sudah ada lagi penambahan kebun kopi lagi 720 hektar. Banyak ya. Oke, berarti Bapak sendiri bertim ya Pak ya kalau untuk proses penanaman sampai dengan panen raya itu ada timnya Bapak berarti? Nah itu sebenarnya kita ada asosiasi kopi yang disebut dengan MPG. Jadi ada petani-petani kopi yang berada di ketinggian tadi 900 sampai 1.600 yang ada di ada petani khususnya gitu ya Pak ya? Ada khusus petani kopi Kintamani yang selalu membudidayakan kopi seperti itu. Kalau dari panen rayanya nih Pak, kopi itu biasanya pada bulan-bulan berapa Pak? Kalau kopi itu panennya setiap tahun. Setiap tahun pasti Pak ya? Ya sudah pasti setiap tahun. Biasanya kita mulai di bulan April. Sudah mulai kita petik merah, cuman baru sedikit-sedikit. Biasanya puncaknya itu ada di bulan Juni Juli dan Agustus sudah berakhir seperti itu. Berarti setahun sekali di rentang waktu yang tadi Bapak sampaikan. Cuma menarik deh Pak, tadi Bapak bilang April sudah mulai petik merah. Emang petik merah itu kayak gimana Pak? Kalau kita berbicara masalah kopi yang berkualitas seperti itu, kita dari budidaya sampai pada pemetikan ini salah satunya harus sudah kita pikirkan untuk kualitasnya. Kualitas yang bagus itu adalah kopi yang sudah betul-betul merah, yang sudah betul-betul tua untuk bisa kita proses lebih lanjut. Kalau belum tua, karakter-karakter cita rasa yang saya bilang tadi itu tidak akan muncul dengan maksimal seperti itu. Berarti warnanya itu harus merah dulu. Merah semua. Saya pikir coklat Pak. Kalau coklat itu sudah di roasting dong. Oh gitu.
begitu ternyata edukasinya sobat muda ya. Arti biji yang paling freshnya banget dari kebun itu warna merah. Kemudian kalau sudah di roasting itu baru deh yang kayak marak bisa kita lihat. Sudah di roasting itu ada warna coklatnya, ada atau light krem gitu juga ada ya Pak ya. Oh alah. Itu tergantung daripada cara roaster kita merosting kopinya. Nah kemudian kalau distribusinya sendiri, kalau dari Bapak nih mendistribusikan Arabica kemana Pak? Apakah warung tradisional kah atau memang sudah menjarah ke coffee shop juga Pak? Kalau berbicara masalah kopi Arabica Kintamani itu pasti sudah kopi yang berkualitas karena itu sudah sesuai dengan SOP kita. Jadi sasaran kita itu adalah penikmat tadi. Penikmat itu ada di kopi shop, ada juga penikmat di luar negeri sana, juga sasarannya akan ke kopi shop, seperti itu. Ada yang ke Vietnam, ke Jepang, ke Australia, ke Eropa dan lain sebagainya, ke Dubai juga ada. Oh, berarti emang sudah nggak hanya go nasional saja ya Pak ya, tapi juga go internasional ya. Oke. Nah, kemudian juga saya menarik nih Pak Gusti mengenai tentang kopi ini gitu kan Pak ya. Jadi kalau misalkan kopi sekarang ini di situasi juga COVID-19 yang memberikan dampak signifikan ke berbagai sektor, apakah kopi Bapak sendiri nih sebagai selaku seorang petani terdampak juga kah Pak? Sudah pasti karena kopi shop katakanlah di Bali saja banyak yang tutup kan. Padahal 2019 itu mulai berjamuran kopi shop di Bali di berbagai tempat. Tetapi dengan datangnya COVID-19 akhirnya kopi shop di Bali itu banyak yang tutup, akhirnya juga akan berimbas kepada kopi kita. Tetapi karena saya juga tidak terlalu khawatir karena setiap orang akan ngopi kan, terutama orang tua, dewasa maupun remaja. Nah itu akan ngopi, sudah barang pasti kopi kita akan laku, tetapi dari segi harga mungkin akan ada perbedaan. Oh, terdampak tapi balik lagi bahwa masyarakat Indonesia akan ngopi pada waktunya, gitu ya Pak ya? Betul, iya. Ih, tapi saya juga menarik banget Bapak ini repot-repot banget juga sampai membawa hasil produknya. Ini yang sudah ada di depan kita ya Pak ya. Ini tuh berarti masing-masingnya punya cirinya sendiri Pak. Ini kalau kopi Arabica Kintamani jempolan. Berarti ini diambil pakai jempol aja Pak? Enggak. Kalau orang berpikiran yang bagus itu pasti dibilangnya pakai jempol. Oh gitu. Pakai jempolan. Strategi marketing ya Pak ya? Ya, apalagi jempolannya dua ya seperti yang dilihat seperti itu. Jadinya punya spesialty seperti itu. Nah, itu sejarahnya kita bikin jempolan. Bila mana perlu keempat-empatnya, tapi etikanya bagus kan seperti itu. Jadi dua aja cukup ya Pak ya. Itu setiap orang selesai melakukan sesuatu juga jempolan. Kalau orang bilang bagus juga jempolan. Nah akhirnya setiap saat, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ingat sama jempolan. Makanya kopi Arabica Kintamani jempolan. Pasti nanti kamu habis minum ini bakal keluarin jempol. Iya pasti. Terus lanjut lagi nih Pak, apa bedanya dengan ini si kemasan putih, kemudian juga yang kemasan seperti ini, ada juga di sana yang toples gitu ya Pak ya kalau nggak salah ya. Apa yang membedakan Pak? Dari segi warna yang beragam ini. Dari kopi kami itu adalah inovasi-inovasi yang dimiliki oleh petani maupun para pengolah seperti itu. Kalau dulu kita sebelum tahun 2000-an itu ngolah kopinya dijemur begitu saja. Dijemur begitu saja, yang penting kering dan ditumbuk sudah selesai. Tetapi dengan dituntut oleh kopi kekinian saat ini, kita harus sama-sama berinovasi, baik itu petaninya, pengolahnya maupun baristanya. Nah, akhirnya kami di pengolah itu ada inovasi kami, salah satunya adalah full wash.
Itu kopi yang putih, yang kemasan putih itu adalah kopi olahan full wash, metode daripada pengolahannya. Kemudian yang hitam ini ya, yang hitam itu adalah metode natural dia. Kemudian yang warna keemasan itu honey. Jadi metodenya berbeda. Nah, kalau yang coklat, yang kopi jempolan pakai kertas dan aluminium foil, ya di depan itu sudah kopi tepung, ya, sudah bubuk. Yang biasa di rumah itu Pak ya, tinggal masukin sendok. Tetapi ini yang berkualitas. Ya. Jempolan. Ya, jempolan juga. Nah, tetapi yang pakai kemasan masih berdiri ini itu masih kopi roasted bean, seperti itu. Roasted bean biasanya orang-orang minta, terutama kedai-kedai kopi itu dimintanya roasted bean sesuai dengan permintaan mereka. Ada yang minta light, ada yang medium, ada yang dark, atau di tengah-tengahnya light to medium, medium to dark juga ada. Baik. Berarti memang sekarang perkembangan zaman kopi nggak mau ketinggalan juga ya Pak ya? Pasti kita akan mengikuti zaman juga. Kita harus berinovasi untuk mengikuti zaman sehingga kopi kita tetap eksis. Sejauh ini Pak, dari penikmat kopinya Bapak si Arabica jempolan ini rata-rata gimana Pak? Kalau kita katakan penikmat, buktinya sekarang banyak yang minta. Berarti mereka banyak yang mencintai Arabica ya Pak ya, menikmati menikmati karena di Arabica itu sendiri akan didapatkan varian rasa yang jelas. Ya, seperti itu varian rasa sesuai dengan geografisnya kembali tadi. Kalau kopi Toraja dia memiliki spesifik cita rasa tersendiri. Demikian pula kopi Kintamani. Berarti Bapak nih gini banget dong Pak ya, nggak pernah kehabisan kopi ya? Karena kalau mau ngopi, petik aja tinggal langsung bijinya gitu. Tidak ada proses lagi. Tidak ada. Saya pikir. Kalau begitu dipetik itu luwak namanya. Oh gitu ya? Itu luwak namanya. Saya pikir kalau mau ngopi ke kebun aja, pasti gitu. Enggak berarti ya? Luwak ya, kayak luwak ya. Nah, tetapi kami juga ada kopi luwak. Tapi Bapak pernah ngolah sendiri gitu gak sih Pak untuk pribadi kayak punya kebunnya nih, saya mau ngopi ala saya gitu, ambil langsung bijinya, ngolah sendiri, kemudian menikmati sendiri gitu gak sih Pak? Karena kebetulan saya sendiri adalah seorang petani dan sekaligus pengolah. Wow. Nah, jadi mau yang mana dapat. Ini berarti keuntungannya 100% ya Pak ya? Karena petaninya iya, ngolahnya iya, jangan-jangan baristanya juga iya lagi Bapak ya? Iya, baristanya juga. Kita juga punya tukang seduh kopi kan. Ada juga tamu yang datang ke rumah atau ke UUP kami. UUP kami namanya Unit Usaha Produktif Catur Paramita. Itu ada di Subak Abian Wanasari Kenyo, Desa Catur Kintamani Bandi. Gitu. Ya. Ayo sobat muda, kita main ke rumahnya Pak Gusti ya. Nanti kita bakal mencicipi nih kopi jempolan Arabica Kintamani-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang kopi lagi nih Pak Gusti gitu ya, kan banyak orang yang mulai menjamur untuk minum kopi gitu Pak ya. Kalau dari kacamata Pak Gusti sebenarnya minum kopi itu ada manfaatnya nggak sih Pak? Kalau manfaat daripada minum kopi itu kita lihat terutama dari segi antioksidan. Kopi itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi yang membantu kefitan tubuh kita. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya itu adalah memperlancar peredaran darah. Itu secara akademisi juga kita sudah meneliti dan semua hasil labnya itu menyatakan seperti itu. Nah, kebetulan kami di dalam berusaha itu ada 5 stakeholder yang bisa kita ajak bekerja sama sehingga kita bisa mengetahui semua kan. Ya, petani sebagai pemasok daripada bahan baku, kemudian ada pemerintah sebagai pembina kami, baik itu dari hulu sampai hilir. Salah satunya yang terdekat adalah pemerintah kami adalah BPP. Kebetulan BPP Kintamani Barat itu ada di Catur, itu dekat sekali dengan PPL-nya.
Nah itu kita ajak bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya di kopi itu. Kemudian partner yang lain itu ada akademisi. Akademisi juga banyak yang datang, sehingga di sana kita bisa sempat untuk konsultasi tentang perkopian, baik itu secara akademisi maupun secara praktisi. Ini akan kita satukan sehingga mendapatkan persepsi yang sama. Seperti yang adik tanyakan tadi, itu gabungan dari praktisi dan akademisi. Nah kemudian yang lainnya ada juga pengusaha-pengusaha. Nah untuk menopang pembiayaan atau kemitraan yang lain itu ada BUMN, BUMD, perbankan. Itu juga kita ajak untuk bermitra. Kemudian yang lainnya media seperti yang adik lakukan saat ini. Berarti memang kopi ini yang Bapak hasilkan tidak hanya hasil karya Bapak, tapi kerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menghasilkan kopi yang jempolan, benar-benar berkualitas gitu Pak ya. Tanahnya wong swasta nulus, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan sendiri. Kita harus berbanyak, kita bergotong royong bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Widih, oke deh. Nah kalau Bapak Gusti sendiri biasanya ngopi sehari berapa kali Pak? Kalau idealnya sebenarnya ya, kalau ideal ngopi itu laki-laki 400 ml per hari. Itu seberapa cangkir ya? 4 cangkir lah. 4 cangkir lah. 4 cangkir. Kalau ini sudah pada ngopi belum? Bapak? Kalau wanita 200 ml per hari, 2 cangkir. 2 cangkir. Tetapi kadang-kadang saya lebih ngopinya, tapi tidak masalah. Karena jempolan. Kopi kita jempolan, kemudian kualitas kopi kita juga bagus, seperti itu masih bisa dicerna sama tubuh kita. Berarti ini kalangan usia berapapun bisa menikmati ya Pak ya, kayak dari remaja gitu, nggak hanya termasuk anak kecil sesekali harus diberikan sesendok misalnya, tetapi tanpa gula lah. Oh gitu Pak. Untuk apa? Untuk mengaktifkan sarafnya mereka sehingga tidak step. Kadang adik kan pernah lihat orang yang pingsan itu pasti dicarikan kopi pahit. Untuk apa? Untuk mengaktifkan daripada sarafnya itu. Nah, meskipun sedikit tetapi mengaktifkan saraf. Karena kafein itu juga diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Apapun yang berlebihan itu akan tidak baik. Gitu, betul. Jadi kalau kamu belum pernah mencicipi kopi, yuk cobain dulu tuh sahabat muda, karena kafein kata tadi Pak Gusti bilang penting, juga dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kadarnya yang nggak berlebihan gitu ya. Oke, mungkin Pak Gusti bisa sampaikan pesan-pesan untuk sahabat muda nih Pak yang sedang menyaksikan juga menyimak edukasi hari ini terkait perkopian duniawi. Apa sih yang harus diingat, kemudian harus ikut turut dilestarikan sekalipun tidak seperti Pak Gusti nih yang menjadi tangan pertamanya. Apa yang bisa dilakukan sebagai penikmat kopi mungkin? Silakan Pak. Para pemirsa semuanya, kita sebenarnya Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi yang banyak sekali, termasuk salah satunya adalah kopi. Jadi kami harapkan semua pemirsa itu akan menggunakan produk dalam negeri dan menikmati produk dalam negeri, terutama kopi yang sebenarnya milik kita. Kalau semua orang di Indonesia, khususnya di Bali, memakai produk kita sendiri, kita tidak akan sempat untuk ekspor. Tidak akan sempat untuk ekspor karena potensi kita sedikit. Bayangkan 3.500 hektar di seluruh Bali itu arabikanya hanya 3.500 hektar. Sedangkan penduduk Bali luar biasa kan banyaknya. Nah, akhirnya kalau semuanya menggunakan produk kita sendiri, kita tidak akan sempatnya ekspor. Kopi kita akan habis dan akhirnya para pemirsa
akan bisa membantu petani kita, sehingga petani kita akan mendapatkan sesuatu yang seperti yang mereka harapkan, dan petaninya tidak akan khawatir lagi tentang kehidupan mereka. Mari kita dukung petani. Betul. Sehingga betul-betul petani adalah merupakan sumber daripada pangan. Tanpa petani kita tidak akan makan. Betul. Majulah petani dan dukung petani. Iya, benar sekali. Karena kalau nggak ada petani, kopi-kopi yang sekarang menjamur di coffee shop tuh nggak mungkin ada ya Pak ya, kalau nggak ada tangan pertama yang menyuguhkan gitu tuh sahabat muda. Jadi semoga pesan-pesan dari Pak Gus ini bermanfaat. Kemudian kalau misalnya nih sobat muda tertarik Pak untuk mencicipi ini, bisa lari kemana? Apakah ada social media atau seperti apa Pak untuk mendapatkan kopi jempolan ini? Ya, kebetulan seperti yang saya katakan tadi, saya juga bekerja sama dengan sosial media, dengan media. Salah satunya bisa dilihat di Facebooknya Kopi Arabica Jempolan, atau di Instagram Kopi Arabica Jempolan. Dan boleh juga sambil berlibur datang ke Desa Catur di UUP Catur Paramita, sekaligus melihat proses kopi dari hulu sampai hilir, sekaligus akan menikmati kopi di sana. Kami siap menyediakan tempat. Wah, keren. Gak cuman seruput kopi aja, tapi juga dapat edukasinya langsung ya Pak ya. Yes. Cara pengolahannya seperti apa. Ini juga menarik banget karena dia juga ada cara penyajiannya seperti apa gitu Pak ya. Nggak langsung dituang semua gitu Pak ya. Ya betul, karena cara penyajian juga kita punya berbagai cara penyajian. Salah satunya adalah dengan mesin espresso misalnya, ada dengan rock presso, ada dengan V60, ada dengan Vietnam drip, ada juga. Wow, banyak, dan berarti banyak lagi dengan rock presso juga ada. Oke deh, kalau gitu nggak rasa banget nih sobat muda, seru banget ya edukasi yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti tentang perkopian duniawi gitu. Gak cuman yang kita tahu sudah jadinya aja, tapi ternyata ada banyak prosesnya gitu Pak ya. Ada banyak haluan yang diambil oleh si biji kopi itu sebelum sampai ke lidah konsumen gitu ya. Oke deh, terima kasih Bapak sudah hadir jauh-jauh dari Bangli ke Kota Denpasar. Sehat selalu dan lancar-lancar perkebunannya. Semoga nanti setelah keluar dari studio ini bisa lancar jaya ya Pak ya, petani kopi dan juga perkopiannya di Kintamani Bangli. Sampai jumpa lagi Pak Gusti, terima kasih. Terima kasih. Demikian ya sahabat muda untuk Warma Dewa Education Channel podcast edisi hari ini bersama dengan Bapak Gusti selaku petani kopi di Kintamani Bangli. Semoga apa yang sudah kamu simak bersama bisa mengedukasi kamu dimanapun berada ya. Aku Smita Ganjali pamit, sampai jumpa lagi di episode Weekend berikutnya. Bye-bye.